warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahriyanti. Dan saya sendiri Nasaruddin. Akan memberikan penjelasan resensi sebuah buku yang berjudul Human Capital Development. Buku ini merupakan salah satu bahan ajar yang sangat direkomendasikan kepada mahasiswa S1, S2 maupun S3 yang terdiri dari 8 bagian. Adapun bagian-bagian dapat dilihat sebagai berikut. Human Capital Development dalam konteks mikro ditandai terjadinya pergeseran tipe masyarakat dari masyarakat industrial yang berbasis tangible resource menuju masyarakat berpengetahuan yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan big data atau tangible resource, serta diakuinya human capital sebagai aset tak terwujud organisasi. Menurut Stewart, intellectual capital adalah material intelektual berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku kerja, informasi, hak intelektual, dan pengalaman yang digunakan untuk menciptakan kekayaan. Unsur kompetensi dapat disebutkan sebagai pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan perilaku atau attitude. Human Resource Development atau HRD merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia dan dapat pula menjadi fungsi yang berdiri sendiri. Pengembangan sumber daya manusia memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, pelatihan dan pengembangan, yang kedua, pengembangan organisasi, dan yang ketiga itu pengembangan karir. Menurut Simanjuntak tahun 2005, adapun 7 fungsi sumber daya manusia, yaitu yang pertama, perencanaan SDM, yang kedua, perekrutan, yang ketiga, seleksi, yang keempat, sosialisasi, yang kelima, pelatihan, dan yang keenam, prestasi kerja, dan yang terakhir yaitu promosi, transfer, demosi, dan PHK. Menurut Mangkunegara pada tahun 2007 menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, kemudian langkah-langkah peningkatan performance menurut Rumler dan Bres pada tahun 1995 dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, arsitektur sistem tata kelola sumber daya manusia dapat dilihat pada gambar berikut. Pentingnya pengelolaan dan peran komponen intelektual kapital dijelaskan dalam riset yang dilakukan oleh Sigit Hermawan pada tahun 2012. Peran pengelolaan dan pemberdayaan intelektual kapital serta perbaikan praktik bisnis industri farmasi. Komponen intelektual kapital dapat diklasifikasi dalam 3 komponen, yaitu yang pertama, human capital. Menurut Joshi tahun 2013 mengatakan bahwa human capital merupakan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki setiap karyawan yang dapat ditingkatkan melalui program pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, struktur kapital. Menurut Sima tahun 2005, struktur kapital adalah pengetahuan yang berada di dalam organisasi yang terdiri atas rutinitas organisasi, prosedur, sistem, budaya, dan database. Yang ketiga, relational capital. Menurut Maheka tahun 2008, rational capital adalah penciptaan hubungan kerja dan lingkungan kerja yang harmonis, baik internal organisasi maupun eksternal organisasi. Contoh-contoh riset bidang manajemen SDM adalah yang pertama, model hubungan antar variabel. Nah,
Di sini ada beberapa indikator di setiap variabel sebagai ukuran parameter, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan nilai AIK atau Baitul Arkam, intelektual kapital, perilaku kerja dan kinerja dosen. Lalu yang kedua, karakteristik dosen perguruan tinggi Muhammadiyah. Yang ketiga, deskripsi kinerja dosen. Dan yang keempat, analisis statistik deskriptif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama, pengaruh pendidikan formal terhadap pengembangan intelektual kapital. Yang kedua, pengaruh pendidikan non-formal terhadap pengembangan intelektual kapital. Yang ketiga, pengaruh pendidikan nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan terhadap pengembangan intelektual kapital. Yang keempat, pengaruh pendidikan nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan terhadap perilaku kerja. Yang kelima, pengaruh pengembangan intelektual kapital terhadap perilaku kerja. Yang keenam, pengaruh pengembangan intelektual terhadap kinerja. Yang ketujuh, pengaruh perilaku kerja terhadap kinerja. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu kualitas kinerja. Bapak Ibu, pada pembahasan buku ini berdasarkan hasil penelitian penulis, ditemukan bahwa pertama, pendidikan non-formal tidak berkontribusi signifikan dalam mendukung pengembangan intelektual kapital dosen perguruan tinggi Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Yang kedua, intelektual kapital tidak berkontribusi signifikan dalam mendukung kinerja dosen perguruan tinggi Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga, pendidikan nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan berkontribusi positif dan signifikan dalam mendukung pengembangan intelektual kapital dan perilaku kerja guna menunjang kinerja tridharma dosen perguruan tinggi Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Yang menarik dari buku ini, kita melihat bahwa buku Human Capital Development ini tampilan sampul bukunya menarik. Kemudian yang kedua, berisi tulisan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, dilengkapi dengan berbagai contoh kasus dan riset yang dilakukan penulis yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam buku ini juga terdapat beberapa landasan teori yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Juga terdapat beberapa pendapat para ahli yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh penulis. Nah, dalam buku ini saya melihat adapun kekurangannya pada proses pencetakannya mungkin bisa lebih rapi, terutama terletak pada ukuran buku. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Demikian pemaparan resensi buku dari kami kelompok 20. Atas kekurangan yang telah kami sampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.